Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di tempat mulia ini untuk melakukan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dari sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang hari keberapa ya puasa? 8. Oh, ada yang 8, ada yang 9 ya. Oke, 8, ada yang 9, ada yang 8 ya. Kira-kira yang udah 8 hari ini apa yang udah dirasain? Awal-awal puasa kan, kalau siang lapar. Awal-awal puasa kan biasanya lemes badan, ngantuk gitu ya. Sekarang udah mulai adaptasi kali ya. Alhamdulillah. Jadi yang mau saya share sekarang ini adalah mensikapi bulan Ramadan dengan cerdas ya. Jadi kita sama-sama tahu banyak sekali manfaat atau pahala, atau kalau bisa kita bilang Allah lagi bermurah hati memberikan pahalanya begitu banyak di bulan Ramadan ini ya. Nah, sekarang tinggal kita gimana kita menjemput pahala itu sendiri. Jadi seperti kita tahu kan, kalau di bulan Ramadan ada yang namanya diampuni dosa, ya kan? Ada yang namanya nanti dijauhkan dari api neraka gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kata Allah di Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kita lebih menjadi orang yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Ya, jadi di surat Al-Baqarah ayat 183 itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah menyapa kita dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang disapa itu orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman ya. Ya, bukan ya ayyuhannas. Kalau ayyuhannas berarti semuanya manusia ya. Nah, jadi jika kita menjalankan kewajiban berpuasa karena Allah, maka kita disebut mukmin ya, karena disapa tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan, wahai para bapak-bapak yang sering tausiah di masjid kan gitu kan. Nggak semua orang disapa, tapi hanya orang-orang tertentu yang disapa, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita insya Allah termasuk orang-orang yang beriman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mukmin itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Jadi ada yang benar-benar beriman. Seperti kita tahu di surat 8 ayatnya 2-4, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Masya Allah, sadaqallahul azim ya, Masya Allah. Di surat 8 ayat 2-4 ini Allah menjabarkan bahwasanya siapa orang-orang yang beriman itu, yang benar imannya. Jadi kalau orang beriman doang
umum ya, banyak. Tapi orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya itu nggak umum, khusus. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah ketika disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Kita cross check sama diri kita sendiri. Begitu kita disebutkan demi Allah ya, kita gemeter nggak? Istilahnya ada sesuatu yang lain nggak, atau biasa aja deh, sumpah biasa aja gitu. Apa-apa yang menyebut nama Allah gitu ya, kita anggap seperti hal yang biasa gitu. Atau begitu kita disebut seperti itu, misalnya kita langsung, oh ya juga ya, nggak main-main nih, gitu ya. Oke. Nah, pertama disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Jadi kalau ada orang-orang yang dinasihati, apalagi disisipkan di situ ada nih, Allah tuh ngomong begini misalnya, ya kan? Terus yang diajak ngomong itu biasa aja gitu. Padahal kita udah kasih tahu, kita nasihatin, ada pula dalilnya. Nah, kalau dia menganggap itu biasa aja, ya, itu belum dibilang orang-orang yang benar-benar imannya, ya. Jadi pertama, begitu disebut nama Allah dia gemeter hatinya. Yang kedua, dia bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayatnya, ya. Jadi kalau kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri, begitu ada orang yang memberikan tausiah atau memberikan nasihat atau memberikan ceramah dengan ada dalilnya, kalau hati kita nggak geser gitu, nggak istilahnya oh iya bener ya, nggak membenarkan itu, nah ada apa-apa dengan iman kita, kira-kira gitu Pak, ya. Jadi yang pertama disebut nama Allah gemetar, yang kedua gemetar itu dalam arti kita ini kan hambanya dia. Kalau Allah udah ngomong ya, Allah kan yang punya kita, katakanlah begitu ya. Ini pasti yang diomongin Allah bener nih, gitu kan. Seperti kemarin dijelaskan oleh Ustaz Rahmat, kalau ada Allah bersumpah atas ciptaannya, ya, demi masa, demi matahari, ya kan. Berarti itu setelah itu pasti ada kata-kata yang penting yang kita harus dengarkan, harus ikutin, gitu, ya. Kira-kira gitu. Nah, lalu orang-orang yang benar imannya itu dia bertawakal. Tawakal itu gini, dia udah usaha pol-polan, hasilnya dia serahin semuanya sama Allah. Allah kasih apa, misalnya gini, kayak saya misalnya jualan di takjil, jualan bazar Ramadan, saya bawa 10 biji barang dagangan, ya, dari pagi nyampe sore, hampir sore saya bikin tuh barang dagangan saya. Yang saya mau 10-10-nya laku, gitu ya. Tapi kalau orang bertawakal nih, ini orang biasa nih, begitu dia jualan 10, dia lihat sejam, setengah jam, wah belum laku, banyak nih, baru laku 2 atau 3, dia udah mulai gerundal tuh. Nah, ya, itu belum dibilang bertawakal gitu. Sebab kalau kita udah tawakal, kita udah dari pagi nyampe sore kita siapin, begitu dijajakan gitu, kita nunggu nih. Kalau dari 10 itu lakunya 5, ya udah, emang itu rezeki kita gitu. Karena kita udah menyerahkan sama Allah hasilnya gitu. Kayak kemarin saya buat lumayan banyak, tiba-tiba pengunjungnya nggak sebegitu banyak dari kemarin, ya. Banyak tuh sisanya, saya bawa pulang, ada yang saya bagiin gitu. Nah, karena kita udah usaha mentok nih, hasilnya Allah yang kasih. Kayak hari kedua saya dagang, saya bawa berapapun habis. Nah itu berarti Allah mendakdirkan itu habis, rezeki lo nih tok, ya kan. Lalu bawa 10, 10-10-nya laku. Kalau lo bawa 10, cuma 2 atau 5 atau 8 yang laku, ya udah, itu rezeki kita ya, gitu lah. Karena apa? Saya udah berusaha, saya serahkan sama Allah hasilnya. Itu namanya tawakal. Nah, ciri-ciri orang bertawakal adalah orang yang, jadi cirinya berarti Pak ya, orang yang bertawakal ada orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki mereka, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri-cirinya orang bertawakal, kata Quran ada 2. Yang pertama adalah dia sholat. Sholat itu kan tanda bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita ngikutin apa yang Allah mau gitu lah.
Bedanya orang Muslim, orang Islam sama enggak, Muslim sama enggak, bedanya di mana? Di sholat. Sholat sebagai penanda pertama. Ya. Kalau sholat, berarti lo Islam lo, ya kan? Kalau kita ngelihat ada orang sholat begitu kita tanya agama lo apa? Buddha, nggak mungkin kan? Gitu kan? Tanda. Jadi kalau ada orang Muslim kagak sholat, itu patut dipertanyakan, gitu ya. Yang pertama sholat, yang kedua infak. Dia menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau ada orang Muslim udah sholat tapi kagak infak, belum dibilang tawakal kata Quran. Ya, ingat Pak, apalagi bulan ini balasannya luar biasa. Nanti kita bahas ya. Nah, artinya tawakal pun ada cirinya. Pertama orangnya sholat, yang kedua dia nafkahin. Ya, berinfak gitu ya, berinfak dia. Nah, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau udah disebut nama Allah gemeter hatinya, ya, dibacakan ayatnya makin dia tunduk, lalu dia bertawakal, yang mana ciri-cirinya dia sholat, dia infak. Ini kalau 5 ini diikutin, berarti dia termasuk orang yang benar imannya. Jadi kalau enggak 5 ini, dia belum benar imannya. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu ada yang biasa aja, ordinary people, ada yang extraordinary, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang di sini termasuk yang orang-orang beriman yang luar biasa. Amin. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, ya, di mana di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Jadi ibadah sunnah diganjar wajib, yang wajib dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali lipat seperti pada sabda Nabi di hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat. Dan kewajiban yang dilakukan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan lainnya. Jadi keutamaan sedekah juga adalah sedekah pada bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini, kalau saja ibadah sunnah kita diganjar wajib, sementara yang wajib bisa dilipat gandakan nyampe 70 kali. Masa kita mau begitu aja ngelewatin bulan puasa kan begitu? Artinya apa? Yang nggak biasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, kita lakukan dengan maksimal gitu. Artinya apa? Orang-orang yang ketika dikabarkan hadis ini, dia langsung nyala. Artinya nyala tuh, berarti kalau ibadah sunnah dibayar di ganjarnya wajib, saya akan melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya begitu ya. Ada lagi kita sholat 5 waktu biasa yang dikasih pahalanya berapa, ini bisa dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, kalau udah tahu kayak begitu kan kita sayang Pak ngelewatin ya bulan Ramadan itu. Nah, jadi sekarang tergantung kita. Ini Allah udah bermurah hati nih, menyediakan 1 bulan yang kalau misalnya Ustadz yang ceramah di sini Gayo, Ustadz Gayo ceramah, bukan bulan itu yang datang ke tempat kita, tapi kita yang jadi tamunya begitu ya, ya kan? Nah, Allah udah nyediain nih dari 12 bulan ada 1 bulan khusus yang kalau kita ngerjain sedikit aja balasannya luar biasa. Itu yang mesti kita pahamin dulu pertama kali. Supaya apa? Supaya nggak kita sia-siakan detik demi detik, menit demi detik, menit dari menit di bulan Ramadan ini. Ya, kita jadi tahu ya, bulan Ramadan ini nggak sama sama bulan-bulan yang lainnya, ya kan? Nah, jadi dengan keagungan bulan Ramadan ini, dengan pahala yang dikasih begitu banyaknya, kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, ya kan? Bagaimana caranya memanfaatkan apa yang udah Allah janjiin dan Allah kasihkan ya?
untuk bulan Ramadan ini. Kita ambil itu. Apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini, dan bagaimana mensikapi bulan Ramadan ini dengan cerdas. Artinya setiap orang enggak sama Pak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang dia lakukan dengan cerdas. Nah, di sini yang kita mau kulik sedikit di sini. Kalau saya boleh bilang tips dan triknya di bulan Ramadan ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya peristiwa penting di bulan Ramadan itu ada berapa Pak? Ada yang tahu? Peristiwa penting di bulan Ramadan itu yang pertama diwajibkannya kita untuk berpuasa. Jadi di Al-Baqarah ayat 183 udah jelas ya. Dimana sebelum turunnya ayat ini puasa belum wajib, tapi udah sering dilakukan. Di zaman Rasulullah kan begitu ya. Zaman-zaman sebelumnya juga seperti itu. Jadi zaman Nabi-Nabi itu udah ada Pak yang namanya puasa gitu. Puasa. Iya, puasa mungkin waktunya beda-beda gitu. Ada mungkin kalau saya pernah dengar Nabi Musa pun berpuasa, Nabi Isa pun berpuasa gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama teman yang orang Katolik, katanya di Katolik juga ada 40 hari berpuasa. Cuman saya nggak tahu puasanya dia kayak apa, ya kan? Yang jelas ada yang namanya kegiatan berpuasa itu, seperti Pak Anies tahu ya. Artinya apa? Puasa ini udah dari zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad udah ada, tapi dijadikan kewajiban untuk dilakukan oleh umat Muslim, ya kan? Umatnya Nabi Muhammad dalam 1 bulan. Nah itu keluar tuh ayatnya. Jadi peristiwa pertama adalah berpuasa itu sendiri. Peristiwa pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 185 bisa kita lihat nanti bahwa bulan ini, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya awal-awal Al-Quran ya. Jelas seperti itu. Yang ketiga, peristiwa yang benar-benar penting lagi di Ramadan adalah yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Bisa kita cek di surat Al-Qadar ayat 1-5 ya. Di situ di dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang Allah kasih itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau nggak salah 83 tahun ya. 84 tahun atau 3 tahun Pak Yurman. Ini lebih dari itu gitu lah. Nah, siapa yang bisa bertemu dengan malam itu? Enggak semua orang, Pak. Ya, yang jelas di dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang khusus apabila kita berdoa sama seperti berdoa selama 83 tahun itu. Ya, kalau Ustaz Supriyanto Gayo bilang kalau kita buat maksiat juga sama, sama aja kita di malam itu bermaksiat selama 84 tahun. Allah memberikan kemudahan kayak begitu, kita nggak ambil. Waduh sayang banget Pak. Masalahnya satu, siapa yang bakal ketemu Mbak Lailatul Qadar ini? Enggak, yang kita tahu dari hadis dari ulama-ulama yang berceramah adanya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir ya. Sementara kita nggak tahu tepatnya kapan. Kalau kayak misalnya teman-teman kita yang mulai puasanya hari Senin, malam 21-nya beda sama kita, beda sehari kan gitu ya. Bisa jadi dia udah 21, kita masih 20. Kita 20, kita 21, dia 22 gitu kan. Ya kan? Ada teman-teman kita yang puasa duluan kan begitu. Malamnya ketahuan nih malam 21-nya yang mana? Malam 21-nya yang puasa Senin apa malam 21-nya yang puasa Selasa? Untuk itu bagaimana kita cegatnya? Nah, kita akan bahas nanti ya. Yang jelas apa? Kita mesti cegat itu malam. Supaya apa? Supaya kita dapat yang namanya keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu. Oke. Ada 3 peristiwa, puasa sendiri, turunnya Quran, sama ada malam Lailatul Qadar. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita kerjakan untuk menyambut 3 peristiwa penting ini? Yang pertama adalah sholat atau doa.
Yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah atau infak, dan yang keempat adalah senantiasa berbuat kebaikan. Jadi bagaimana cara cerdasnya kita supaya kita nggak termasuk orang-orang biasa aja dalam menyikapi bulan Ramadan? Yang pertama, ada yang namanya sholat. Nah, kita mengenal waktu-waktu mustajab dalam berdoa, ya. Seperti kemarin sudah dijelaskan Ustaz Romad, saya sedikit ulangi lagi. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, ya. Jadi di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan aku ampuni. Jadi ada yang namanya kalau dibilang Rabb itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Tentunya bukan secara fisik begitu ya. Artinya rahmatnya Allah itu turun tuh di sepertiga malam. Dia ngelihat siapa yang saat itu lagi bangun dan memohon kepada aku, nyala dia. Kata nih pamulang, dilihat dari pakai drone gitu. Wah, malam nih. Nah, begitu gelap, tiba-tiba ada titik satu terang. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, orang-orang itu ternyata di dalamnya lagi apa? Lagi berdoa. Pada sepertiga malam lagi sholat, ya. Lagi qiyamul lail. Qiyam itu kan membangkitkan malam gitu. Ya. Jadi membangkitkan malam di bulan Ramadan ada yang namanya tarawih. Tapi jangan kita lupain, ada tuh waktu mustajab sepertiga malam terakhir itu, ya. Terus di surat Ali Imran ayat 17 bisa kita lihat bahwasanya waktu mustajab dalam berdoa itu pada waktu sahar. Sahar itu lebih kurang setengah jam deh, sampai 15 menit sebelum imsak, Pak. Jadi kalau ada orang yang bangun di jam 2, jangan pada waktu sahar itu dia lagi santai ngerokok, jangan. Atau dia lagi santai nonton TV atau lagi baca WA, sayang. Jadi kalau mau di switch aja waktunya. Kita bangun nih jam 2 nih, kebetulan gak bisa tidur lagi, kita sahur misalnya, atau misalnya kita sahur dulu, atau kita makan, atau ada yang mau ngerokok, ada yang mau balas WA. Tapi begitu masuk setengah jam sebelum imsak, kalau kita imsaknya setengah 5, setengah jam berarti mulai dari jam 4, jangan melakukan hal yang lain selain berdoa. Maksud saya begitu, ya. Kenapa? Karena ada keutamaan. Pertama sepertiga malam terakhir, kedua waktu sahur, ya. Jadi kan ada tuh yang udah siap jam 2 atau setengah 3, jam 3 udah sahur, udah deh jalan-jalan kayak saya dulu lagi ya waktu kecil-kecil, lepas sahur sebelum azan subuh ya main-main, kita main sepeda kayak apa. Nah, ada yang balasin WA, nonton YouTube. Sayang, Pak, denger udud, ya. Ya kan, maksud saya nggak apa-apa udut, tapi geser aja waktunya, jangan sampai di waktu itu, ya. Ingat, Pak, sepertiga malam terakhir kata hadis Bukhari Muslim, Allah turun di langit dunia. Siapa yang minta sama aku akan aku kasih, siapa yang memohon ampunan padaku maka akan aku ampuni, kata Allah begitu, ya. Lalu kapan lagi doa-doa kita mustajab? Tadi udah sepertiga malam, waktu sahur. Yang ketiga adalah saat berpuasa sampai dengan berbuka. Hati-hati, Pak. Kalau kita lagi puasa, lidah kita tajam nih kalau kita pakai buat doa. Ya, Pak Luli, ya kan? Sampai dia berbuka. Lalu kapan lagi? Menjelang berbuka. Nih, ada satu tradisi yang namanya ngabuburit. Berlaku apa aja, ya, sambil nungguin waktu buka. Nah, ngabuburit terbaik adalah berdoa sebelum berbuka. Jadi kita misalnya jam 4, setengah 5 udah jalan-jalan ke lapangan beli takjil nih, beli makanan untuk berbuka.
Pulang Pak, 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib nih, kita udah harus di rumah. Ya, duduk, makanan udah di meja, ya kan, kumpul sama keluarga, doa. Kira-kira kalau yang udah sering melakukan itu nggak kaget. Tapi kalau yang belum, biasanya kita nunggu-nunggu nih, kapan maghrib sambil megangin es teh manis misalnya, gitu kan. Nah, yang lebih baik jangan begitu. Taruh tuh es teh manis, kita doa sebelum berbuka. 10 menit sebelum berbuka kita doa. Itu mustajab Pak. Bapak mau doain apa? Mau doain misalnya naik jabatan bisa, atau minta sehat terus mangga, atau minta keluarganya jadi lebih beriman lagi, ayo, ya kan? Di situ kita minta, jangan yang tempat lain Pak. Pertama, kita masih puasa. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, zuhur pun lidah kita tajam Pak kalau buat berdoa, makanya doain yang baik-baik gitu kan, ya kan. Bagi yang mau punya rumah lagi ya minta saat itu di situ. Bagi yang pengen sehat terus, iya. Yang pengen punya bini lagi, mangga silakan. Misalnya gitu ya. Jadi saat menjelang berbuka dan saat berpuasa, ya kan. Di hadis riwayat Tirmizi ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kedua, imam yang adil. Dan ketiga, doa orang-orang yang terzolimi. Jadi jelas, urutan pertama apa? Yang nggak ditolak doanya. Jadi kita sayang Pak, jangan puasa-puasa doang kagak doa. Aduh sayang Pak, ya. Lalu di hadis riwayat Ibnu Majah juga begitu. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Nah, waktu buka nih, tadi kan sebelum tuh udah beli makanan buat berbuka, taruh di meja, kumpul nih sama keluarga, duduk yuk kita berdoa, apaan aja yang lo mau, ayo kita doain, kita aminin, gitu. Besok kalau bisa bikin kayak begitu Pak, kumpulin nih anak bini duduk di meja, makanan udah siap, ayo kita doa. Kamu mau doa apa? Doa, kita ikut aminin. Yang aminin kan lebih dari seorang kan lumayan, bisa lebih jos lagi kan. Nah, lalu begitu kita ada azan Allahu Akbar, kita berbuka dulu misalnya. Pakai air putih sama korma misalnya. Habis itu jangan langsung nyendok nasi segala macam, jangan Pak. Sambil minum, makan selesai, minum udah ketelan semuanya, doa lagi di situ. Di hadis riwayat Ibnu Majah, sungguh orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Nggak tertolak Pak, bayangin, hijabnya dibuka semua, plong kita mau loh, ya kan? Lagi kita makan, habis buka minum, kan kenikmatan yang diberikan orang-orang yang berpuasa, kata Allah apa? Ketika dia berbuka kan, ya kan? Yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, kan gitu, ya kan? Artinya apa? Sebelum berbuka kita doa, pas habis buka minum sebentar, makan kurma dikit, doa lagi, doa yang khusus kita minta. Aduh, misalnya nih duit kurang nih, minta di situ, ya Allah tambahkan rezeki kepada kami. Nah itu, habis itu baru kita makan lagi. Habis itu makan jangan sampai kelamaan makan lagi sedikit, baru kita sholat maghrib. Saya rasa kalau kayak begitu masih ketemu tuh sama sholat maghrib di masjid, ya. Hah? Iya, biasanya kita apa dibeli ya, kita beli set, begitu kita kena teh manis hangat sama korma sebiji sama katakanlah cemilan satu, udah kenyang, ya kan? Oke. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya adalah doa di antara azan dan iqomah. Nah, jangan disia-siain nih Pak, ya kan? Ketika kita habis buka, kita setelah selesai berdoa, ya kan? Sebelum komat itu juga masih doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Kita pengen minta apa? Minta supaya sehat, anak bini kita sehat, ya. Kalau yang lagi sakit, ya Allah kuatkan saudara kami yang lagi sakit, ya kan? Kan sakit itu penggugur dosa ya. Jadi kita minta dikuatin, dan baru ngomongnya minta disembuhkan.
Jadi kalau orang yang berdoa untuk orang yang sakit, yang pertama minta tolong dikuatin dulu yang lagi kena sakit. Bisa jadi dia lagi dilebur dosa-dosanya. Ya, kalau kita doa nih lagi ngunjungin orang sakit juga, ya Allah berikan kekuatan kepada fulan, ya, terus berikanlah hidayah, ya Allah sembuhkanlah, baru ngomong sembuh. Jadi kalau boleh, kalau kita doa itu dulu Pak, diminta dikuatin dulu. Karena apa? Setiap orang itu pasti diuji. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan materi, dengan problem-problem keluarga, ya. Nah, supaya kita menjalani dengan baik ujian itu, kita minta dikuatin. Jadi minta dikuatin dulu, baru minta sembuh, ya. Oke. Yang selanjutnya waktu yang mustajab apa? Kapan? Saat lagi sholat Jumat, Pak. Jadi Jumat itu kan ada khutbah 2 kali. Begitu khutbah pertama ngawang set, dia doa, terus dia duduk, buru-buru tuh minta tuh. Apa aja yang kita minta. Jadi pada hari Jumat, menurut hadis riwayat Ahmad ya, pada hari Jumat terdapat pula suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi yang dia minta. Waktu itu itu tadi tuh. Waktu itu antara azan dan iqomah. Ya. Terus doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak menurut hadis riwayat Abu Daud. Terus kapan lagi Pak waktunya? Azan dan iqomah hari Jumat, ya. Terus sudah gitu hari Jumat di antara 2 khutbah. Terus pada waktu asar. Jadi pada waktu asar itu menurut hadis riwayat Ahmad ada waktu yang ketika bertepatan dengan waktu itu Allah akan memberikan apa yang dia minta, ya. Kapan waktunya? Asar Pak. Jadi kita tahu sekarang sepertiga malam, ya kan, terus lagi puasa, sebelum buka, pas buka, habis azan, sebelum iqomah, terus sebelum waktu lagi asar, ya kan. Nah, terus udah gitu, yang terakhir adalah kapan waktu yang lebih jos lagi kalau dalam kita berdoa di bulan Ramadan adalah ketika malam Lailatul Qadar. Jadi di hadis riwayat Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Jadi ada doanya Pak. Katakanlah misalnya ini malam 21 nih, atau malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Kira-kira kalau itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita baca? Doanya begini, kata Rasulullah, baginda bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Jadi nggak ada lagi doa yang lebih jos lagi selain doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau saja Bunda Aisyah itu bertanya, jika aku menemukan malam ini, malam Lailatul Qadar ini, artinya apa? Jika beliau menemukan, artinya dia belum tentu. Nggak setiap orang ketemu sama malam Lailatul Qadar, gitu lah. Ketika ketemu, apa yang didoain ini? Ya, Aisyah aja istri Rasul nanya begini, jikalau aku ketemu, kira-kira apa yang harus aku doa? Terus kita bisa netepin gitu, nih gua ketemu nih tanggal 21 misalnya, malam 21. Belum tahu Pak, gitu. Ya. Maka itu jika kita ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita jangan lupa di setiap doa setelah sholat itu minta, ya Allah pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadarmu. Kita minta Pak, supaya ketemu.
Karena kita nggak pernah tahu tepatnya kapan kan gitu. Makanya dipancang dari mulai 1 Ramadan sampai selesai, kita doa itu. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukanlah aku. Ya kan? Karena belum tahu nih. Cuman dikasih clue-nya sedikit, yaitu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir berpuasa. Ya. Jadi kita minta atau kita berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadarmu. Supaya apa? Supaya kita masuk list, Pak. Masuk list orang-orang, masuk listnya Allah, orang-orang yang bakal ketemu malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita ketemu, amin. Ya. Lalu di samping kita sholat, ada doa. Doa yang bisa kita ucapkan, kita doa, ya, yang mana doa tersebut mudah dibaca, tapi berat dalam timbangan amalnya. Yaitu ini dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu, dengerin ya Pak, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau kita lagi puasa atau bangun malam, jangan lupa doanya pertama Allahumma innaka afun, kedua ini, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enteng Pak, tapi berat timbangannya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita udah tahu begini, masa kita mau nggak ambil sih, kan gitu. Nah, bedanya orang-orang yang talim seperti ini adalah dia mencari tahu kira-kira apa nih yang baik atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan misalnya, ya kan? Nah, kalau kita tahu begini kan kita nggak mau nyanyain. Pertama kita begitu malam bangun doa tuh, lagi tahajud gitu doa, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Apalagi di malam-malam 10 malam terakhir, kita nggak pernah tahu, kita lagi berdoa, itulah malam pas malam Lailatul Qadar, kita nggak pernah tahu. Makanya kita doanya itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Lalu doa hariannya ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Jadi itu ada waktu-waktu mustajab berdoa. Yang kedua, untuk sholat di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat tarawih yang nggak ada di malam-malam lain, kan, ya kan? Kalau malam tarawih di bulan Syawal, orang kita ketawain kali, ya gak? Tarawih, ada tahajud. Jadi tahajud itu satu-satunya sholat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat 17 ayatnya 79. Ya, bisa kita lihat bahwasanya sholat malam atau tahajud itu sebagai ibadah tambahan. Allah ngomong begitu, bilang tahajud sebagai ibadah tambahan. Nah, ya kan? Jadi ada sholat tarawih yang adanya cuma bulan Ramadan doang, ada sholat tahajud, ada sholat doa, dan yang terakhir ada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi buat bapak-bapak yang udah sering misalnya sholat di masjid, pasti ada sholat qobliyah sama ba'diyah. Nah itu jangan sampai nggak dikerjain bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda, ya. Dan untuk sholat berjamaah, ketinggiannya ada 27 derajat. Kita tinggal pilih, kita mau sholat di rumah apa sholat di masjid. Udahlah sholat di rumah aja misalnya, pahalanya segitu gede dibalasnya, bener nggak? Apalagi di masjid, kali aja 27 gitu, ya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu untuk berdoa dan sholat, ya. Oke, yang selanjutnya dari doa dan sholat, yang kedua adalah baca Quran. Karena kita tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya ada yang namanya Nuzulul Quran, ya. Jadi kita sama-sama tahu ganjarannya kalau baca Quran, satu huruf aja diberikan 10 kebaikan ganjarannya. Bagaimana kalau kita bacanya satu ayat, satu huruf 10 kebaikan. Satu ayat kali aja, itu ayat ada berapa hurufnya, ya kan? Nah,
Terus kalau kita baca 10 ayat bahkan 1 juz sekali baca, luar biasa kan Pak? Maka manfaatkanlah bulan penuh pahala dari sisi Quran ini, baca Quran dengan hatam Quran. Boleh jadi kita bisa baca seperti yang udah jelaskan, kalau mau hatam Quran 1 bulan, baca lebih kurang 10 lembar satu hari, ya kan? Berarti kalau 5 waktu sholat, habis selesai sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, ya kan? Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau tidak hanya dibaca Arabnya aja. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Quran itu adalah guidance, manual booknya orang. Kira-kira kalau misalnya diilustrasikan dengan mesin cuci, ini mesin cuci ada user manualnya bahasa Jepang. Kita bisa baca tapi kita nggak tahu artinya. Kira-kira bisa jalan nggak tuh mesin? Nggak bisa. Ya. Artinya apa? Hatam boleh, tapi lebih baik lagi paham. Hatam paham. Nah, gimana paham? Baca artinya, cari tafsirnya, tanya sama orang-orang yang ngerti, gitu Pak. Ya, jangan sampai kita baca Quran cuma dapat pahala baca doang, nggak dapat kita yang namanya guidance, namanya juklak, petunjuk, kan kita harus tahu, paham. Ya, jadi dengan kita baca Quran di bulan Ramadan ini sering, dan kita baca terjemahannya, dan kita baca juga tafsirnya, kita tanya sama orang-orang yang paham maksudnya apa, ketika bulan Ramadan selesai, itu Quran membekas di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita cari tahu Pak Anies, kita cari tahu maksudnya apa nih, ya kan? Ada surat namanya At-Tin, ya. Maksudnya apa nih? Di dalam isinya apa nih? Ya, ada perintah. Al-Quran kan ada apa? Aturan, ya, ada perintah, ada larangan, ya kan? Ada reward, ada punishment, ya kan? Ada semua di situ di Quran. Oke. Jadi itulah yang namanya baca Quran. Baca Quran kalau bisa kita hatamkan, tapi lebih baik lagi kita pahami apa maksudnya. Karena kalau kita bisa bilang Al-Quran itu surat cintanya Allah kepada kita, ya kan? Nih kekasih lagi nulis surat nih, kira-kira maksudnya apa? Nah itu. Jadi tolong di di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai 1 hari pun nggak ada yang nggak baca Quran, ya. Dibaca Qurannya, dipahami. Oke, selanjutnya adalah infak atau sedekah. Jadi di bulan biasa aja ganjaran infak itu di surat 2 ayat 261 itu dibayar 700 kali lipat Pak. Dibalas 700 kali lipat di hari biasa, ya kan? Nah ini masuk bulan Ramadan udahlah 700 kali lipat, dilipat-lipat gandakan lagi, ya kan? Karena ibadah sunnah-sunnah itu kan dibayarnya dibalasnya wajib, ya. Oke. Jadi bagaimana cara cerdas kita mensikapi infak ini, Pak? Ya, kalau saja Imam Ghazali membagi puasa kan jadi 3, puasa orang awam, khusus bil khusus, ya. Pak Matianis kemarin malam nerangin. Kita nih sekian banyak orang ini kadar puasanya itu beda-beda, Pak. Ada yang cuman puasa nahan lapar haus doang, ada yang puasanya benar-benar nahan lisan, nahan mata, nahan kuping segala macam, nahan pendengaran segala macam, nahan hati juga supaya nggak yang melenceng. Kira-kira cara cerdas kita dapat pahala lebih daripada pahala puasa kita gimana caranya? Contohnya gini, ini datang ke masjid, saya nggak tahu Pak Tato kadarnya seperti apa, Pak Eri seperti apa. Saya kasih makanan nih, ya, buat berbuka. Ketika ada orang yang memberikan makanan atau minuman untuk berbuka, kan dia dapat pahalanya,
orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia. Jelas ya? Orang nih punya duit, beliin makanan, kasih ke masjid buat buka orang banyak. Ada 10 orang, di antara 10 orang itu ada yang puasanya puasa awam, ada yang puasa khusus, ada yang khusus lebih khusus, dapat semua kita tanpa ngurangin pahalanya dia. Terus plus pahala kita sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita mau yang lebih oke lagi daripada kita cuman puasa berbuka sendiri, kasih makanan orang berpuasa. Kita dapat tuh pahalanya dia. Itu cara cerdasnya. Kalau di Quran, kita baca Quran nih Pak, baca Quran kan cuma satu ini sendiri, dapat pahala. Katakanlah kita bacanya setiap ada kesempatan kita baca Quran. Ada nggak cara supaya kita bisa lebih dapat pahalanya lagi? Caranya pertama adalah, kan sekarang banyak tuh wakaf Quran untuk santri sekian, ya kan? Bisa dibayangin, misalnya kita sedekah Quran ke santri. Santri kan biasanya nggak baca sekali Pak, dibaca berkali-kali, diapalin lagi. Jadi kalau kita bisa dapat pahala lebih daripada Quran tersebut, kita sedekah Quran Pak. Itu cara cerdasnya. Kalau tadi infak, kita infak, beliin makanan buat orang-orang berbuka, ya kan? Minimal apa yang dia doain, alhamdulillah ya Allah, ada orang baik yang memberikan makan kita buka puasa, kan dapat doanya Pak. Ya. Oke. Seperti sabda Rasul, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Ya. Jadi ada tuh Pak. Ya. Kalau kita mau cerdas, kita kasih makan orang yang berpuasa. Ya, makanan berbuka ya. Jadi setelah kita tadi sholat, doa, terus udah gitu infak, yang terakhir adalah senantiasa berbuat kebaikan. Jadi banyak amal baik yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi berlatih menjaga lisan, berlatih menjaga hati, berlatih menjaga tingkah laku, berlatih juga men-share di WA itu yang bagus-bagus ya. Mungkin doa, mungkin cerita-cerita Nabi, segala macam ya. Kita latih itu daripada kita nyebarin sesuatu yang nggak jelas juntrungannya, hoax apalagi. Ya sekarang nih nggak cuman mulut doang yang bisa begitu Pak, jari juga bisa. Alangkah baiknya di bulan Ramadan ini yang tadinya kita share lagu-lagu, kita share murotal Quran Pak, ya kan? Atau kita share, manfaatnya berpuasa gini, share. Manfaatnya baca Quran untuk kesehatan gini. Karena kita kan pernah tahu bahwasanya kalau ada orang yang baca Quran dan dia jahar, ada getaran Pak, jahar jelas. Bismillahirrahmanirrahim, semua makhrajal hurufnya itu keluar, tekanannya benar semuanya tuh, tajwidnya benar. Kalau saya pernah dengar itu dari getaran itu bisa menyembuhkan penyakit Pak. Makanya kalau orang-orang yang senang baca Quran, insya Allah jarang sakit ya. Oke, senantiasa berbuat kebaikan. Gimana kita berbuat kebaikan dengan sosmed kita? Kan kita gadget kan 1 kali 24 jam nempel sama kita. Ya udah kita sebarin aja yang bagus-bagus. Ya. Forwardin ceramah-ceramah ya kan. Terus misalnya ada ada misalnya ada bacaan bagus nih dari Miss Ari Rashid, pas surat apa ayat berapa gitu, udah sebarin, bikin hati tenang ya kan. Ada quotes yang Ramadan tuh begini, puasa tuh seperti ini, tahajud tuh begini ya itu. Jadi berbuat kebaikan tuh bisa macam-macam ya, bisa juga dengan jari kita, bisa kita saling menasihati, bisa juga gini Pak, punya duit nih tapi mau berbuat kebaikan, bagaimana caranya? Bantuin
orang-orang yang membutuhkan, misalnya lagi mau buka beres-beres masjid, bisa, ya kan? Yang penting kita berbuat kebaikan. Kalau kita biasanya dibangunin bini buat sahur, ya, sekali-sekali gantian. Kita yang buatin sahur dan kita bangunin bini sama anak-anak kita. Karena yang namanya sahur itu ada keberkahan. Masa nggak ada keberkahan dari orang yang menyediakan sahur? Pasti ada. Jadi kalau tahun lalu kita masih dibangunin istri, ya Pak ya bangun, sahur nggak? Tahun ini gantian, kita bangun jam 2, jam setengah 3 kita masak. Kita ini begitu udah beres di meja kita bangun, Bu, Nak, bangun. Ayah udah siapin nih. Ya. Coba kita gantian begitu. Ya, kalau kita bisa merasakan bagaimana bangun Pak malam harus bikin makanan tuh puyang-puyang, nah itu yang dirasakan sama istri kita. Jadi kalau kita mau fair, gantian. Ya. Hah? Enggak, gantian yang kita bangunin, yang nyiapin ini. Terus begitu mau buka, kalau kita cerdas, kita beliin makanan atau kita bikinin, kita yang nyediain. Kita dapat pahalanya mereka juga, kan gitu. Hah? Kalau sendirian kan bisa di sini bantu-bantu gini. Kalau sendirian misalnya bisa bantu bangunin tetangga bisa. Atau kita cari lagi kan gitu. Kan bisa. Nah, jadi kalau mau merasakan bagaimana caranya bangunin, gimana sih rasanya bangunin orang sahur, kita yang masak, kita yang ini nyediain, nah itu. Coba aja, kalau misalnya nggak ada nih, Pak Eri nih misalnya bikin sahur bangunin tetangga, tetangga kos, sahur bareng gue deh, nah itu Pak top tuh, ya, itu, nah, jadi sejatinya mukmin yang paling baik menurut Rasulullah adalah dari Ibnu Umar nih, ya Rasulullah berkata. Ibnu Umar pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam lalu bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi mukmin yang terbaik adalah mukmin yang terbaik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Lalu ia kembali bertanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang cerdas. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Jadi kalaulah kita pingin dikategorikan menjadi yang terbaik, yang paling baik, mukmin yang paling baik, maka kita harus menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, kalau kita mau dikategorikan orang-orang cerdas, kita banyak mengingat kematian dan mempersiapkan. Salah satu persiapannya adalah amal-amal kita di bulan Ramadan ini, Pak. Jadi kalau kita sama-sama tahu tadi bahwasanya ada yang namanya doa, sholat, ada yang namanya baca Quran, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya berbuat kebaikan. Kita tahu itu bahwa pahalanya tidak sama dengan bulan-bulan biasa, maka kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Insya Allah apa yang menjadikan usaha kita, Allah lihat, Allah kasih ganjarannya. Nah, efeknya apa Pak? Ya, dari puasa yang kita benar-benar cari artinya, kita jalanin dengan benar-benar, kita menjadi orang cerdas di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, apa hasilnya? Kelihatannya entar Pak. Kalau udah Ramadan selesai, bekas nggak tuh puasa di bulan Ramadan kemarin? Bekas nggak tuh baca Quran di bulan Ramadan kemarin? Bekas nggak tuh sedekah-sedekah yang di bulan kemarin, di bulan Ramadan kemarin? Jadi di bulan Syawal dan seterusnya, orang-orang yang benar-benar di bulan Ramadan itu nyari apa yang terbaik, dia akan ada bekasnya Pak.
Minimal jadi orang lebih baik, orang lebih bertakwa, makin kuat imannya, ya kan? Insya Allah kalau Allah udah sayang dan ngelihat orang ini berubah, Allah akan kasih apa yang dia minta. Kira-kira gitu Pak. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berhasil mengambil manfaat terbaik, ya kan, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan juga kita dapat diberikan kelancaran, kesehatan, dan ketemu sama malam Lailatul Qadar, ya. Dan selesai di bulan Ramadan, dalam bulan Syawal menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dan lebih beriman lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang ditanya nggak? Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing aja Pak, untuk berbagi. Ya, ya. Kalau membaca surat 183 Pak. Ini kan sangat spesifik Pak. Betul. Bahwa perintah puasa itu langsung dari Allah. Betul. Diwajibkan. Berarti kalau diwajibkan ada tanggung jawab dari kita kan Pak. Iya. Harus melaksanakan. Betul. Nah, dalam melaksanakan ini coba kita membangunkan diri kita bahwa lebih spesifik dari perintah itu bahwa puasa itu hanya untuk Allah. Jadi kita membangun diri kita bahwa puasa hari ini memang hanya untuk Allah. Betul, betul. Wujudnya kayak apa, untuk apa puasa kita tidak pernah tahu. Betul. Ya? Allah yang tahu. Yap. Artinya nikmat puasa itu kalau kita jalani, bahwa kita tahu kita punya ending bahwa puasa hari ini saya jalankan karena untuk Allah. Nah kalau ini sudah kita lakukan, ya, lengkapi semua dari sarana tadi yang mengatakan ada tambahan doa, ada tambahan sholat tahajud, sholat sunnah dan sebagainya, ada infak dan sebagainya. Pada saat kita berbuka ya Pak, kita mohon kepada Allah ya Allah terimalah puasa. Nah, nikmat Pak. Betul, betul. Jadi 183 ini kalau kita lakukan baik-baik. Betul. Kenapa Betul. perintah langsung? Iya. Iya. Karena perintah puasa sebelum turun 183 ini kan puasa belum diwajibkan, udah puasa, betul. Makanya Allah kepingin yang terbaik sebenarnya buat hambanya, maka dikasih yang namanya tools puasa, supaya kita bisa dapat manfaatnya. Puasa apa sih manfaatnya kan gitu kan? Dikasih, disuruh, diwajibkan. Coba kalau kira-kira puasa Ramadan nggak diwajibkan, banyak nggak yang puasa? Banyak kan yang enggak kali, ya kan Pak? Karena kita menganggap puasa kita hanya untuk Allah. Betul. Menjalani puasa tidak betul. Rutinitas biasa. Betul. Itu yang saya maksud tadi. Kalau misalnya di ujung dari ayat 183 itu kan supaya apa kita puasa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu yang Bapak bilang tadi. Pahala, ya Allah puasa ini terimalah nih puasaku hari ini, kan gitu ya. Kita minta gitu, ya Allah terima puasaku. Seneng gitu, karena kita yakin bahwasanya Allah ngelihat gitu, lu puasa buat gue nih, gitu kan. Oh lu ini nanti apa yang kamu mau, udah aku lancarkan semuanya gitu kan. Dengan apa? Dengan menjadi orang yang lebih bertakwa dari bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Makanya kalau misalnya orang-orang yang memahami puasa itu dengan benar, bulan Ramadan itu dengan benar, dia pasti rindu untuk mengerjakan lagi di bulan-bulan yang lain. Kira-kira gitu Pak. Makanya ada orang yang doyan puasa sunnah gitu. Ya kan? Karena dia tahu bahwasanya puasa sunnah itu nggak cuma baik buat kesehatan badan dia, tapi ada pahala-pahala yang nggak dikasih ke orang-orang yang nggak puasa sunnah gitu. Latihannya kapan? Latihannya sekarang, lagi bulan Ramadan. Betul Pak tadi. Aku berpuasa untuk Allah nih, terima puasaku ya Allah. Iya, udah bener begitu. Orang-orang yang mengerjakan itu dengan baik di bulan Ramadan akan membekas di bulan yang lainnya. Kira-kira gitu. Ya, saya rasa udah cukup waktunya ya. Saya tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.